Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti, rahmatnya tidak pernah berkesudahan. Selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku, kita bisa bangun pagi pada pagi hari ini. Sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita. Masing-masing dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Mayim Kaim pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 atau pada tanggal 24 Iyar 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Bilangan atau Bamidbar 2 ayat 34, dan hari ini kita memasuki dalam penghitungan Omer yang ke-39 saudaraku. Firman Bapa Yahweh berkata demikian, dan Bani Israel melakukan sesuai dengan semua yang telah Yahweh perintahkan kepada Musa. Demikianlah mereka berkemah menurut panji-panji mereka, dan demikianlah mereka berangkat masing-masing menurut kaum mereka dan berdasarkan keluarga leluhurnya. Saudaraku, tema dalam perikop ini adalah tentang tata perkemahan. Bapak Yahweh memerintahkan saudaraku dalam perintah-perintahnya untuk bangsa Israel saat berkemah itu juga ditata, diatur saudaraku dengan sedemikian rapinya. Di dalam perjalanan bangsa Israel selama 40 tahun saudaraku di padang gurun, bangsa Israel melakukan berkemah sebanyak 42 kali saudaraku. Dan saat mereka berkemah ini Bapa Yahweh juga menentukan tentang tata perkemahannya, di mana titik sentral dalam melakukan berkemah adalah kemah suci atau tabernakel itu saudaraku. Saat tiang awan ataupun tiang api itu berhenti saudaraku, maka disitulah bangsa Israel harus berhenti dan melakukan berkemah. Dan titik sentralnya dibangunlah kemah suci saudaraku, yang dikerjakan oleh suku Lewi untuk membangun kemah suci sesuai dengan tatanan dan ukuran dan arah masing-masing sesuai yang Bapak Yahweh perintahkan. Kemudian setelah itu maka di sekeliling dari kemah suci ini adalah dibangun kemah-kemah dari suku Lewi saudaraku, yang mengelilingi daripada kemah suci ini atau tabernakel ini. Selanjutnya Bapak Yahweh memerintahkan untuk kelompok-kelompok suku-suku yang lain di sebelah timur saudaraku, itu adalah diisi atau dipasang kemah-kemah dari suku Yehuda sebagai pemimpinnya, kemudian diikuti dari suku Isakar dan suku Zebulon. Kemudian di sebelah selatan saudaraku dipimpin oleh suku Ruben dan didampingi oleh suku Simeon dan suku Gad. Kemudian di sebelah barat dipimpin oleh suku Efraim dan didampingi oleh suku Manase dan Binyamin. Dan di sebelah utara dipimpin oleh suku Dan dan didampingi oleh suku Aser dan Naftali saudaraku. Dan setiap suku mereka memiliki panji-panji mereka. Inilah tata urutan mereka saat berkemah saudaraku, di mana titik sentralnya adalah kemah suci atau tabernakel itu. Dan saat mereka harus berangkat melanjutkan perjalanan mereka saudaraku, karena tiang awan atau tiang api ini akan bergerak saudaraku, itu adalah sebagai tanda mereka harus berjalan kembali dipimpin oleh kuasa dan otoritas Bapa Yahweh ini saudaraku. Maka dalam berjalan juga ditentukan siapa yang di depan saudaraku. Di depan adalah dari kelompok Yehuda, yang dipimpin oleh kelompok Yehuda, kemudian diikuti di belakangnya dari kelompok yang dipimpin oleh suku Ruben saudaraku. Selanjutnya di tengah-tengah adalah suku Lewi saudaraku, dengan membawa semua perkakas bait Elohim ini saudaraku atau tabernakel ini. Kemudian di belakangnya adalah suku Efraim, dan di belakang suku Efraim adalah suku Dan saudaraku, kelompok suku Dan. Inilah mereka berjalan, dalam perjalanan mereka disusun dengan urutan kolonial bergeraknya seperti itu saudaraku. Dan inilah perintah Bapa Yahweh, dan kita percaya Bapa Yahweh memerintahkan, berarti Bapa Yahweh punya rancangan dan punya otoritas terhadap semua yang Bapa Yahweh perintahkan. Saudaraku, bila kita renungkan hal ini di dalam kehidupan kita saat ini, kita harus merenungkan tentang Torah ini, betapa Bapa Yahweh mengatur dengan tertib seperti itu saudaraku. Bahkan tentang sampai tata cara berkemahnya juga tertib
dan ditentukan langsung oleh Bapa Yahweh, dan Mose menyampaikan kepada suku semua bangsa Israel pada waktu itu. Dan ini menjadi renungan bagi kita di dalam kita menjalani kehidupan kita, saudaraku. Sesungguhnya kehidupan kita juga diminta sama dengan hal ini. Kita harus hidup dalam tertib, saudaraku. Dan hidup kita juga disesuaikan dengan apa yang Bapa Yahweh nyatakan. Seperti halnya, saudaraku, bila secara umum manusia malam hari itu harus istirahat, maka malam hari haruslah istirahat, saudaraku. Dan siang hari kita bekerja pagi, dan siang hari itu adalah siklusnya, saudaraku. Kecuali dalam hal-hal khusus tentunya itu menjadi kecualian. Namun di dalam kehidupan kita, bila kita menempatkan malam hari itu sudah menjadi siang, dan justru siang itu menjadi malam hari, atau malam hari kita tidak bisa tidur, tapi siang kita justru tiduran, saudaraku, karena malam hari kita begadang. Mungkin malam hari kita bermain dengan kehidupan malam, atau malam hari kita main dengan gadget-gadget kita, saudaraku, dan siang hari kita malah tertidur. Itu sudah bertentangan dengan siklus daripada tertibnya siklus yang Bapa Yahweh kehendaki, bahwa kita malam hari untuk beristirahat, saudaraku. Tentu hal ini sudah tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan beribadah kita, saudaraku. Bapa Yahweh tentu menginginkan kita beribadah dengan tertib. Karena di dalam 1 Korintus 14 ayat 33 dikatakan, sebab Elohim bukanlah Elohim kekacauan, melainkan damai sejahtera, seperti semua gereja orang-orang kudus, atau kata gereja orang-orang kudus. Sehingga di dalam gereja pun bila ada orang yang mendapat bahasa-bahasa roh, saudaraku, maka di dalam gereja itu juga Bapa yang mengendaki menetapkan orang yang akan menerjemahkan dari bahasa roh itu, sehingga semuanya rapi dan tertata rapi. Hari ini tertulis di dalam 1 Korintus 14 ayat 27 sampai 28 yang berkata demikian, saudaraku. Dan apabila ada yang sedang berbicara dengan bahasa lidah, masing-masing 2 atau paling banyak 3 orang, juga secara bergiliran, dan biarlah satu orang menafsirkannya. Dan apabila tidak ada penafsir, biarlah dia berdiam diri di dalam jemaat, dan biarlah dia berbicara kepada dirinya sendiri dan kepada Elohim. Jadi ini tentang hal itu, berarti tertib ibadah juga tertib terhadap siapa yang akan berbahasa lidah dan berbahasa roh. Bapa Yahweh akan menentukan orang yang akan menerjemahkan bahasa itu di dalam komoditas ibadah itu, saudaraku. Bila tidak ada, maka kita pertanyakan tentang bahasa lidah orang tersebut dari mana, saudaraku. Apakah itu dari dirinya sendiri saja, saudaraku. Saudaraku, biarlah firman ini menguatkan kita, memahami kita tentang tatanan hidup tertib itu, saudaraku, karena Bapa yang mengendaki hidup kita tertib. Amin, haleluya, sukses besar buat kita. Mari maju terus dalam iman. Dari tempat ini saya berdoa, Bapa yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapa yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, di dalam nama Bapa Yahweh, di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, dan mau melakukan hukum-hukum Bapa Yahweh, kita tidak dipermalukan. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.